Sebentar, sebentar. Oke. Oke, baik. Di slide udah nggak ada, sudah tidak ada ini lagi ya. Tadi sudah diperkenalkan semuanya. Saya ingin memulai dari kisah Imam Malik, gitu ya. Jadi waktu itu Imam Malik itu pernah ditanya dari setelah dia taklim, kemudian Imam Malik itu ditanya sama muridnya, wahai Imam Malik, gimana caranya membebaskan budak, kayak gitu kan. Nah, Imam Malik waktu itu nggak jawab, dia diem aja, gitu, diem aja. Dan singkat cerita, Imam Malik itu ngejawab setelah 4 minggu, 8 minggu atau 2 bulan. Nah, 2 bulan kembali baru beliau nanya, kemarin siapa yang nanya tentang gimana cara ngebebasin budak? Nah, baru kemudian ketemu sama muridnya itu dan baru dia menjelaskan. Habis itu muridnya protes, kok lama banget, woi Imam Malik, kita udah nanya dari 2 bulan yang lalu gitu kan. Kalau sekarang teman-teman nanya sekarang bisa langsung dijawab. Dia 2 minggu, 2 bulan nanya baru dijawab gitu ya. Jadi dia bilang, Imam Malik bilang, saat kamu bertanya, saya waktu itu belum pernah sama sekali membebaskan budak. Nah, maka sekarang saya sudah pernah membebaskan budak, maka saya akan kasih tahu cara-caranya kepada kamu. Gitu. Apa hikmahnya, kawan-kawan sekalian? Jadi Imam Malik itu setelah walaupun dia tahu ya, tapi beliau belum mempraktekannya. Dia tidak sharing, dia tidak menjawab pertanyaan daripada gurunya, daripada muridnya, kayak gitu ya. Nah, maka yang ingin saya share kali ini adalah beberapa pengalaman saya. Mungkin di sini banyak yang lebih senior ataupun tadi ibu bapak dosen gitu ya izin sharing. Yang saya share akan saya share pengalaman-pengalaman saya beberapa tahun belakangan ini membangun usaha dari awal masuk kuliah bahkan dari sebelum kuliah. Saya akan share yang saya praktekkan dan saya praktekkan yang saya share, yang saya tahu gitu ya. Nah, tolong ditutup. Pertama, teman-teman semuanya, jadi ada sesuatu yang bisa dikendalikan dan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Nah, ada sesuatu yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan ya. Jadi dua hal ini berbeda, gitu. Ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Contohnya yang bisa dikendalikan, cara kita merespon, kayak gitu. Dan yang tidak bisa dikendalikan, bagaimana respon orang lain terhadap kita, gitu. Misalkan yang tidak bisa dikendalikan yang lain itu seperti bencana alam, kemudian kalau saat ini ya sekarang itu lagi wabah corona, itu kita tidak bisa mengendalikan atau kita punya kekuatan khusus, gitu kan, bahwasanya kita bisa menghentikan semua ini. Nah, itu tidak bisa, gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Nah, kadang itu konyolnya kita, ya lucunya kita, itu kita sering mengendalikan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa kita kendalikan, gitu. Kita sering stres sendiri. Ini kenapa sih dia responnya sama gue kok kayak nggak bagus gitu kan? Padahal respon orang lain itu tidak bisa dikendalikan, gitu kan? Atau stres sendiri, marah-marah sendiri. Ini kenapa kok rumah gue ini bisa banjir? Kenapa kok hari ini bisa terjadi gempa bumi? Nah, itu banyak dari kita yang konyol, yang lucu, mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, gitu ya. Jadi seperti sekarang nih saat masa corona, gitu ya. Mungkin ada sebagian yang mencoba berusaha mengendalikan, ini gimana nih harusnya begini begini begini, padahal wabah seperti ini adalah wabah, gitu ya. Ini tidak bisa kita kendalikan, gitu. Kita tidak bisa punya kekuatan khusus untuk menstop semuanya. Nah, kita tidak bisa, gitu. Maka outputnya kita akan stres, kawan-kawan semuanya. Ya, ketika kita mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan, kita akan stres, gitu. Kita akan stres, gitu ya. Maka yang pertama ini kan pembahasannya apa yang bisa kita lakukan, gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan, ya sekarang kita tidak perlu mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan, gitu. Jadi kita hanya fokus sekarang apa yang bisa kita lakukan, gitu. Oke. Karena balik lagi kita akan stres ketika kita itu berusaha mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Sekarang ini masanya sulit mungkin ya, banyak yang ngeluh juga, banyak yang sharing ke saya. Sekarang ini kok kondisinya susah, omset turun, kemudian yang bisnis-bisnis juga ya, UMKM kadang pada beralih profesi, sekarang semua menjual hand sanitizer, menjual masker. Nah, apa yang bisa dilakukan sekarang? Baik, menurut saya
dalam kondisi sekarang itu ada dua kemungkinan kawan-kawan semuanya. Jadi kita bisa di posisi menyerang atau kita bisa di posisi bertahan. Ada dua kemungkinan kita di posisi menyerang atau bertahan, gitu ya. Saya akan jelaskan case-nya juga biar teman-teman bisa practice able gitu ya. Jadi yang saya omongkan bukan cuma bisa dipahami tapi bisa dipraktekkan. Nah, misalkan yang menyerang gitu, saya sendiri punya bisnis di bidang akademi, di bidang online course digital. Saya punya bisnis kuliner juga, kemudian saya punya bisnis fashion. Nah, di kondisi sekarang gitu ya, itu bisnis akademi saya gitu ya, itu saya dalam kondisi menyerang kayak gitu. Maksudnya gimana? Sekarang itu orang itu kan stay di rumah, ya kan, lebih banyak intens sosial komunikasinya lewat gadget. Artinya orang itu sekarang intens buka gadget. Terbukti pasti teman-teman semuanya itu tagihan kuotanya, tagihan paketannya pasti lebih bengkak di masa-masa sekarang, bener nggak? Gitu. Karena sekarang itu orang lebih intens pakai gadget. Gitu. Maka bisnis saya yang saya strategikan untuk menyerang salah satunya di bidang akademi. Gitu. Nah, kemarin Maret, April, nah itu kemarin kita baru bikin program kursus online gitu ya. Nah, kemudian kita launching, kita jual, kita promokan. Nah, itu ternyata alhamdulillah bisa 3 kali lebih besar dari sebelumnya gitu. Itu dalam kondisi menyerang gitu ya. Jadi di kondisi sekarang ini kita bisa menyerang atau bertahan gitu. Nah, di titik bertahan saya juga ada punya fashion gitu ya. Nah, punya fashion dari kemarin itu tim bilang, ini gimana Pak? Ini kan mau Lebaran. Nah, pasti teman-teman yang bisnis fashion tahu kapan waktu pestanya bisnis fashion, pasti tahu di masa-masa Lebaran, bener ya? Ya, di masa-masa Lebaran itu pestanya bisnis fashion lah, yang punya bisnis fashion. Nah, dalam kondisi sekarang, apalagi setelah keluar fatwa gitu ya, bahwasanya sekarang itu puasanya di rumah, habis itu Lebarannya tidak silaturahmi atau tidak menghimbau untuk bisa pulang kampung. Sedangkan yang kita tahu, orang itu pakai fashion, bener nggak nih ya, koreksi kalau orang pakai fashion biasanya untuk keluar rumah gitu ya, atau untuk dia itu silaturahmi kayak Lebaran lah, orang silaturahmi pengen pakai pakaian yang baru gitu kan, perilaku masyarakat kita begitu gitu kan. Tapi dengan adanya himbauan itu, dengan adanya algoritma yang baru tadi dari pemerintah itu, bahwasanya nanti Lebaran itu kayaknya kita bakalan di rumah, maka di tahun ini ya kita putuskan bisnis fashion kita tidak perlu produksi secara masif gitu. Jadi kita menahan nih gitu, harusnya produksi banyak gitu kan, pestanya bulan-bulan waktu-waktu Lebaran, puasa, tapi kita tahan produksinya, tetap memproduksi, cuman tetap jualan, cuman ditahan, tidak produksi secara masif gitu ya. Kenapa? Ya karena saya ada teman gitu ya, ada teman kemarin habis cerita-cerita, dia juga bisnisnya fashion sama. Nah, sebelum puasa, jauh-jauh hari sebelum puasa, karena tahu pestanya bisnis fashion itu Lebaran, dia sudah produksi besar-besaran, dia sudah produksi masif gitu ya, dan total barangnya itu 8M kayak gitu. Dan sekarang dia pusing gitu ya, uangnya mandek, modalnya mandek, 8M ada di barang itu gitu kan, karena sekarang daya serap pasar itu daya serap pasar untuk fashion sedang menurun gitu. Maka maksud saya bertahan ini, uh, kita tetap bertahan, ya kita tetap jualan, tetap ada sales, kita bertahan, jangan sampai bisnis yang sudah kita bangun itu tutup. Nah, itu maksudnya dari bertahan, gitu ya. Kita tetap bertahan, jadi jangan sampai bisnisnya tutup, gitu. Jangan sampai bisnisnya rugi, pailit, bangkrut, gitu ya. Itu maksudnya dari bertahan, gitu. Maka ada dua kondisi ya yang menurut saya. Maka teman-teman semuanya, kita bebas mau bertahan ataupun menyerang, ya sesuai dengan industrinya masing-masing gitu ya, sesuai dengan passionnya masing-masing, mau bertahan ataupun menyerang. Kalau menyerang, bisnis yang sekarang dari serap pasarnya bagus, silahkan promosikan secara masif gitu ya. Ini bukan oportunis ya, bukan mencari celah gitu ya, tapi uh, menurut saya ini adalah strategi gitu, bukan oportunis ke arah sana gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang bertahan silahkan bertahan, tetap ada sales, cuma jangan sampai bisnisnya tutup. Yang nggak boleh yang nggak boleh adalah gagal. Ya, kita nggak boleh gagal, kita nggak boleh nggak menyerang, enggak bertahan, enggak gagal gitu ya, kita nggak boleh seperti itu. Ya silakan mau menyerang, mau bertahan, yang nggak boleh adalah gagal. Oke. Itu yang pertama teman-teman. Jadi di kondisi sekarang
ada dua kemungkinan, bertahan ataupun menyerang, ya tergantung industri masing-masing dan tergantung dari cara produknya masing-masing. Yang perlu kita lakukan sebagai pelaku usaha itu, supaya kita bisa tahu ya, kita tuh harusnya bertahan atau menyerang, kita mesti membaca perilaku gitu. Kan sekarang berubah algoritma orang nih, perilaku masyarakat kita kan sekarang berubah. Nah, sebagai business owner, sebagai pengusaha, kita harus bisa membaca perilaku pasar saat ini gitu. Jangan sampai salah yang tadi, yang harusnya kondisi bertahan industrinya, tapi karena produksi secara masif, akhirnya modalnya mandek di barang kayak gitu. Akhirnya bisnisnya kehabisan cash, dan kalau udah kehabisan cash, bisnisnya tutup gitu ya. Jadi kita harus membaca perilaku, kira-kira kuat nggak pasar ini menyerap produk saya gitu, seberapa kuat gitu kan. Yang penting mau bertahan ataupun menyerang sesuai dengan masing-masing gitu ya. Bahkan tadi saya sempat cerita ya, Kak, produk saya ini kayaknya nggak bisa diserap pasar gitu, gimana? Sedangkan saya harus tetap bertahan. Maksud bertahannya itu kalau dalam organisasi usaha kecil ya, itu harus bisa makan Pak setiap hari, harus bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya maka kalau udah seperti itu gitu ya, itu tidak perlu idealis gitu, harus mau kayak gini, tidak perlu idealis. Ya udah, bertahannya gimana? Bertahannya bisa di masa-masa sekarang beralih profesi kayak tadi. Ada yang sekarang itu dulunya jualan kue, UMKM kita ini, sekarang jualan masker, sekarang jualan hand sanitizer, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Ingat, tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar gitu. Yang salah itu yang gagal. Nah intinya kayak gitu. Yang salah itu yang gagal. Jadi tidak masalah gitu kan. Kalau misalkan untuk main harian, untuk memenuhi kebutuhan harian itu tidak apa-apa. Mau jualan masker, jualan hand sanitizer, atau jual apalah hal apapun ya, yang kira-kira sekarang ini ada daya serap pasarnya gitu untuk bertahan hidup. Oke, jadi kita perlu membaca perilaku pasar gitu. Jangan sampai di kondisi industrinya itu harusnya bertahan malah menyerang, atau jangan sampai harusnya menyerang dia malah bertahan, ya tidak bisa menyerang gitu ya, tidak mau menyerang. Nah, itu yang pertama teman-teman, pembahasan kita di poin apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan sekarang membaca perilaku. Ya, perilaku masyarakat kita sekarang itu seperti apa, dan ada dua kemungkinan antara bertahan ataupun menyerang gitu. Kalau misalkan bertahan, silakan bertahan sekuat mungkin. Ya namanya bertahan itu agak susah-susah gampang ya bertahan itu. Yang harus digaris bawahi, jangan sampai bisnisnya itu tutup gitu. Tetap ada sales tapi jangan sampai bisnisnya tutup. Bayangkan bisnis yang udah Anda bangun gitu ya, mungkin ada yang bertahun-tahun tiba-tiba tutup karena badai ini. Gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Gitu. Maka bertahan ya bertahan, tapi jangan sampai tutup. Dan menyerang, silakan menyerang dengan marketing secara masif, promosi secara masif. Seperti itu ya. Itu yang apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau ditanya ini jawaban saya gitu. Nah, kemudian kita baru masuk ke tema ya. Eh, ke tema dari mahasiswa menjadi pengusaha gitu. Karena menurut saya temanya cukup menarik ya, dan sangat menarik bahkan dari mahasiswa bertransformasi menjadi pengusaha. Memangnya bisa? Kalau ditanya saya jawab insya Allah bisa gitu ya, insya Allah bisa gitu, dari mahasiswa menjadi pengusaha. eh, yang bisa jadi pengusaha itu hanya keturunan Nabi Adam gitu ya. Jadi intinya semuanya bisa jadi pengusaha, termasuk siapapun, mau dulunya mahasiswa SMA ataupun apapun latar belakangnya gitu, itu semuanya bisa menjadi pengusaha. Apalagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan adaptasi di kampus gitu ya, belajar seperti itu gitu ya, itu sangat memungkinkan sekali gitu. Jadi dari mahasiswa menjadi pengusaha, apakah bisa? Sangat-sangat bisa. Oke, apakah bisa? Jadi sangat-sangat bisa. Nah, pertama, eh, why gitu ya? Saya ingin, kalau pengen misalkan pengen mencapai omset bulan depan 100 juta, pasti why gitu. Kenapa pengen 100 juta? Gitu. Kenapa nggak 200 juta? Kenapa nggak 90 juta? Nah, itu harus ada why-nya dulu. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa teman-teman yang sekarang mungkin masih profesinya sebagai mahasiswa, saya juga masih mahasiswa teman-teman semuanya. uh, Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini diizinin lulus, kalau izinin saya lulus gitu ya, masih nyusun-nyusun skripsi. Nah, balik lagi, why, kenapa teman-teman itu pengen menjadi pengusaha gitu ya, kenapa nggak kerja aja sih gitu ya. Ini saya ingin tanya dulu nih, saya izin buka interaksi ya, nanti di
apa di chat aja, kenapa teman-teman pengen menjadi pengusaha dan apa apa tujuan teman-teman itu berbisnis, apa bisnis purpose-nya, kayak gitu. Boleh ya direspon di chatnya, apa beberapa orang gitu ya, silakan menjawab kenapa teman-teman pengen jadi pengusaha, terus uh, apa tujuan bisnis teman-teman tuh apa sebenarnya, gitu. Ya silakan, boleh direspon dulu ya. Saya sambil lihat nih di HP nih, apa aja jawabannya. Oke, sudah. Oke, sebentar ya. Apa jawabannya? Uh, sebentar, saya coba cek dulu nih. Apa teman-teman kenapa pengen menjadi pengusaha? Bisa memberi manfaat bagi orang lain dan membuka lapangan pekerjaan. Oke, supaya makin banyak sedekahnya, masya Allah. Melihat peluang, mecahin suatu kemudahan ya. Oke, satu lagi. Ingin bisa kerja dari rumah fleksibel, nggak perlu kerja. Supaya punya penghasilan sendiri, tujuannya bisa bangun lapangan pekerjaan. Wah, ini keren-keren ya jawabannya. Ya, masya Allah. Jadi bisa memberi manfaat, kemudian bisa banyak sedekah, bisa pecahin satu kegundahan, habis itu bisa kerja dari rumah, ya, punya penghasilan sendiri, ya itu nggak ada yang salah ya. Semuanya ini benar. Passive income kak intinya, oke. Supaya bisa meraih impian dan sebagainya. Oke, siap. Ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Jadi semuanya ada mazhab masing-masing. Oke, uh, menurut saya pribadi ya, ini setelah perenungan beberapa kali daripada tujuan saya menjadi pengusaha itu apa ya. Maka teman-teman semuanya tujuan menjadi pengusaha yang paling sederhana, yang paling jawaban paling uh, apa relevan menurut saya itu adalah create cash, ya, create cash, menciptakan penghasilan, menciptakan income, menciptakan profit dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan kita menjadi pengusaha. Loh kak, kok kayaknya duniawi banget gitu ya? Loh bukan gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi ada domain iman, ada domain strategi, ada dua gitu. Di bisnis ini domain strategi, juga domain iman gitu ya. Jadi kalau ditanya bisnis purpose apa? Ya menciptakan cash. Kita menciptakan uang, menciptakan income, menciptakan profit, create cash intinya. Tadi kalau misalkan ada yang jawab supaya bisa membuka lapangan pekerjaan, supaya bisa banyak manfaatnya, supaya bisa banyak sedekah, oke, itu pasti akan terjadi ketika ada cash, gitu ya. Dan itu tidak akan terjadi kalau bisnis kita itu nggak ada cash. Loh, gimana kita mau sedekah gitu? Bisnisnya aja nggak untung misalkan, ya kita salah perhitungan data. Ya, gimana mau banyak bisa bermanfaat, buka lapangan pekerjaan, bisnisnya aja nggak ada cash, gimana mau bisa bayar orang, gitu. Maka tujuan bisnis, gitu ya, ini bukan bicara duniawi ya, ini kita sekarang bicara domain strategi. Ya, tujuannya adalah menciptakan cash, menciptakan keuntungan, profit, income, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tolong apa jangan dipisah apa tidak dipisah-pisahkan gitu ya antara domain strategi dan iman, tapi tujuan di bisnis sendiri itu menciptakan cash. Ya, seberapa manfaat pun bisnisnya gitu ya, orang itu sampai merasakan banyak banget manfaatnya dari bisnis tersebut gitu ya, tapi kalau bisnisnya nggak ada cash, kalau bisnisnya nggak ada cash, perhatikan gitu ya, itu bisnisnya itu tidak akan punya modal kembali untuk bisa memproduksi misalkan, karena nggak ada cash. Nah akhirnya kalau nggak bisa produksi, produksi selesai, nggak bisa melanjutkan bisnis, apa artinya bangkrut gitu ya. Jadi kalau tidak menciptakan cash gitu ya, bisnis itu selesai gitu. Jadi yang mungkin memberikan manfaat, bisa banyak sedekah dan sebagainya. Oke, itu akan terjadi, teman-teman, itu akan terjadi. Ya, saya sendiri merasakan itu dan membuktikan itu. Ketika ada cash, semuanya bisa terjadi, gitu ya. Tapi ketika tidak ada cash, repot, gitu ya. Nah, pasti pertanyaannya how, gitu ya, bagaimana caranya menciptakan cash di dalam bisnis, gitu. Maka teman-teman pada sesi kali ini gitu ya, ini materinya agak-agak ringan-ringan berat gitu. Jadi kalau misalkan sambil ngopi silakan. Tapi pada intinya yang saya share adalah saripati-saripati gitu ya daripada yang sudah saya lakukan dan ini saya share kepada teman-teman semuanya. Ya bagaimana caranya? Ya tadi bisnis harus menciptakan cash ya. Nah, kalau misalkan cash dan traction gagal, ya, traksi pasar atau menyerap pasarnya gagal,
kebermanfaatan dan lainnya yang kita bangun juga gagal. Mungkin ada yang kita impiannya pengen umrohin se-RT, mungkin ada yang impiannya itu pengen menghajikan orang tua, mungkin ada yang impiannya pengen sedekah ratusan juta, miliaran, tapi tanpa adanya cash, tanpa adanya profit, gitu ya. Kebermanfaatan itu semuanya yang kita bangun semuanya gagal, teman-teman. Gitu ya. Jadi bisnis harus menciptakan cash, bisnis harus menciptakan profit, harus menciptakan income. Kita ini bukan jadi relawan, kita ini bukan sedang volunteer. Ya, sociopreneur itu dari profit, gitu ya. Maksudnya dia itu bisa memberi dari profit, seperti itu. Nah, kalau bisnis tidak menciptakan cash, maka akan menciptakan masalah, akan mencetak masalah. Ya, bisnis itu tujuannya harus menciptakan cash, gitu ya. Kalau tidak menciptakan cash, maka akan mencetak masalah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ya cek sendiri ya, yang misalkan bisnisnya cashnya belum tidak ada cashnya, pasti yang terjadi masalah. Contohnya apa? Misalkan tidak bisa menggaji karyawan, tidak bisa menutupi operasional, tidak bisa eh, tidak bisa memproduksi ulang, gitu ya, kehabisan modal, tidak bisa produksi kembali, gitu ya. Pun kalau ada investor, teman-teman semuanya, investor itu tidak peduli itu, gitu ya. Investor tidak peduli Pak, saya minta dana lagi Pak, kebetulan operasional bulan ini lagi macet nih Pak. Investor itu tidak peduli pada hal operasional, dia hanya peduli pada pertumbuhan infrastruktur, gitu ya. Misalkan Pak, saya ingin ekspansi lagi 3 outlet, itu bisa. Cuman kalau masuk operasional, investor tidak peduli, gitu ya. Kok bisa tahu ya? Di sisi kita, alhamdulillah kita punya franchisee, gitu ya. Jadi ada model-model investor. Dia tidak peduli dengan operasional. Oke, kita lanjut lagi. Bisnis harus menciptakan cash, Maaf Bang Obi sebelumnya. Dan traction pertumbuhan pasar. Jika tidak menciptakan itu, maka akan mencetak masalah bisnisnya. Kalau mencetak masalah, mending tidak usah berbisnis saja gitu, malah menambah masalah saja gitu ya. Jadi harus menciptakan cash. Oke. Nah, saya ingin bertanya, oke Kak, menciptakan cash, meng-create cash, income, profit dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah seberapa laparkah Anda gitu? Seberapa lapar Anda saat ini? Ya, seberapa lapar Anda ingin menciptakan cash, ingin mendapatkan profit dan lain sebagainya? Teman-teman semuanya, orang yang lapar itu, gitu ya, pernah nggak malam-malam jam 12, misalkan kita kelaparan nih, habis itu karena kita kelaparan, kita ngorek-ngorek kitchen set, kita ngorek-ngorek apapun, ya, kita masak apapun, ya, ada Indomie, kita goreng, gitu ya, ada telur, kita masak juga, pokoknya gimana caranya, kita tuh tidak lapar lagi, gitu, kita itu kenyang, gitu. Maka saya bertanya, seberapa lapar Anda, gitu, seberapa lapar kawan-kawan semuanya, ya, seberapa lapar kawan-kawan semua ingin sukses, ya, seberapa ingin Anda kaya dan berlimpah, ya, seberapa lapar Anda untuk bisnisnya itu profitable ataupun autopilot, gitu, seberapa benci Anda dengan kemiskinan dan ketiadaan, gitu ya, seberapa benci Anda ketika kita mau narik saldo di ATM, habis itu tulisannya maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nah, seberapa benci Anda dengan kondisi seperti itu, gitu ya. Nah, maka seberapa lapar kita ingin merubah kondisi itu, teman-teman semuanya. Ya, kalau misalkan orang yang nggak lapar atau ada kenyang-kenyangnya sedikit lah ya, itu pasti ya biasa aja. Ya, apalagi orang kenyang disuruh makan gimana? Ya, dia tidak akan makan. Jangan-jangan selama ini kita belum lapar, teman-teman. Ya, kita belum lapar untuk sukses, kita belum lapar untuk pengen kaya, pengen berlimpah, pengen profitable, pengen autopilot, tidak benci dengan kemiskinan ataupun ketiadaan. Kita masih merasa nyaman saat ngambil di ATM itu, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Ya, jangan-jangan kita masih nyaman dengan kondisi itu, ya teman-teman. Jadi hati-hati ya, ini bahaya. Ya, seberapa lapar, ya, orang yang lapar pasti dia akan mengerahkan semua tenaganya untuk bisa makan. Oke. Nah, jadi yang harus diinstal teman-teman semuanya, ini adalah fundamental. Bang Obi, maaf, slide-nya nggak keluar Bang Obi. Gitu. Oke, maaf ya. Oh iya, tadi lupa. Sebentar. Itu udah cukup jauh ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Sudah ya? Ada? Oke, siap. Tadi sampai di ya bisnis menciptakan cash, sudah ya? Oke, seberapa lapar Anda? Ya, seberapa lapar Anda saat ini?
Ya, seberapa lapar, seberapa Anda ingin sukses, seberapa lapar ingin kaya dan berlimpah, seberapa lapar ingin profitable, dan seberapa benci dengan kemiskinan dan ketiadaan. Maka yang harus diinstal teman-teman semuanya, ini bicara mindset ya, ini bicara pola pikir. Pola pikir pengusaha itu berbeda dengan profesi lainnya. Ya, misalkan manajer itu, manajer ya, manajer garis kedua lah, itu dia masih ada manajer baris pertama gitu. Iya, manajer yang pertama itu masih ada atasannya. Nah, di atasnya ada atasan, misalkan di atasnya, di paling uncuknya, paling puncak manajerial lah, misalkan ya. Itu atasannya siapa? Business owner, gitu ya. Business owner itu sendiri. Nah, di atas business owner itu sudah tidak ada atasannya. Ya, atasannya itu Tuhan, gitu ya. Atasannya Tuhan, gitu. Maka mindset pengusaha itu berbeda dengan profesi lainnya. Ini tolong dicatat ya, mindset pengusaha itu berbeda dengan profesi lainnya. Maka yang harus diinstal teman-teman semuanya, tadi kita lanjut lagi, yang harus diinstal adalah saya yakin uang yang banyak dan kesuksesan itu bagus buat saya. Itu jangan-jangan kita misalkan saya sendiri misalkan uang belum banyak ya ataupun belum sukses saat ini ya karena memang masih menganggap hal itu sebagai hal yang negatif gitu ya, masih kayak itu dihisapnya lama gitu kan, misalkan masih menganggap seperti itu. Memang saya punya pemahaman dari guru saya, kayak orang kaya memang dihisapnya lama, banyak hartanya gitu ya. Eh, tapi teman-teman semuanya, ternyata sahabat-sahabat Nabi dulu kan kaya gitu ya, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, Utsman bin Affan gitu. Maka pemahaman kata guru saya adalah, ya memang dihisapnya lama, cuman yang dihisap lama itu adalah kebaikan-kebaikan gitu kan, daripada dihisapnya sebentar tapi eh, bukan hal baik gitu ya. Jadi dihisapnya lama tapi prestasi semua kan gitu bagus juga ya. Oh ini buat bangun masjid, oh ini buat sedekah. Dihisapnya lama tuh, tapi bagus semuanya prestasi gitu kan bagus juga gitu ya. Jadi saya yakin uang banyak dan kesuksesan itu bagus buat saya. Ya, tolong diinstal ya. Kemudian yang kedua, jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang. Ya, pengusaha itu profesinya, mindsetnya harus berbeda dengan profesi lainnya. Ya, maka jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang. Going to extra miles. Kalau misalkan orang kuliah cuman bawa buku kuliah, teman-teman bawa buku kuliah, bawa buku bisnis. Ya kalau misalkan orang-orang ke kuliah itu pulang-pulang nongkrong, teman-teman kuliah habis itu langsung menciptakan strategi untuk promosi, ya briefing sama tim, ya going to extra miles gitu. Lakukan lebih dari yang orang lain lakukan, gitu ya. Orang lain misalkan kuliah biayain orang tua, ini kita kuliah biaya sendiri, nah misalkan gitu. Jadi jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang. Ya ini tolong diinstal. Kemudian selalu berpikir bagaimana caranya, bukan bagaimana alasannya. Nah ini tolong diinstal baik-baik, gitu ya. Iya kak sekarang kondisinya lagi gini, wes alasan. Iya kak sekarang ini produknya kayak gini ya, alasan, bayangkan alasan ya. Jadi berpikir itu gimana caranya bisa gitu ya, bukan gimana alasannya, alasan KB gitu ya. Nah kemudian kalau kita gagal pasti ada yang salah dari kita, tapi kalau kita berhasil pasti ada campur tangannya, pasti ada campur tangan Tuhan. Nah itu tolong di-mindsetkan, tolong diinstal. Kalau kita gagal itu kita yang salah, no blame, no excuse, kita yang salah, kita yang bertanggung jawab atas itu. Kalau kita berhasil pasti ada campur tangan darinya, gitu ya. Jadi jangan kebalik dan jangan dibalik. Alasan itu menjadi penghambat utama saya untuk dalam sukses. Ya tolong diinstal ya, tolong diinstal. Alasan menjadi penghambat utama saya dalam sukses. Ya kebanyakan alasan gitu ya. Kemudian masalah pasti ada ya, bisnis itu isinya masalah kawan-kawan. Inti dari solusi masalah itu mentalitas ya, dan perbaikan terus menerus gitu ya, bukan mengeluh, bukan pesimis ya. Jadi masalah itu ada, solusinya itu mentalitas ya, mental kita menghadapi masalah dan perbaikan terus menerus. Nah, besarkan kapasitas dirimu untuk bisa menampung besarnya rezekimu gitu. Rezeki itu yang Allah berikan, yang Tuhan berikan itu berlimpah teman-teman. Sayangnya ya, di tengah hujan yang lebat, di tengah hujan yang deras, kita itu tidak membawa ember, kita hanya membawa gelas aqua untuk mengambil air hujan. Nah sayangnya kita seperti itu ya, sayangnya kapasitas kita itu tidak besar sehingga kita tidak bisa menampung besarnya rezeki yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah. Maka besarkan kapasitas rezeki kita semuanya. Oke, diinstal, tolong diinstal ya. Jadi semangat ya, spirit tanpa kapasitas itu menjadi sesuatu yang tak pantas ya. Semangat
omset naik 100 juta, ya, semangat gitu ya. Kita ekspansi spirit ya, tapi tidak kapasitas, tidak mau apa belajar gitu ya, tidak ada kapasitas di situ, itu akan menjadikan sesuatu yang tak pantas, jadi cuma omongan aja ya, semangat kita launching buka bisnis gitu ya, tapi tanpa kapasitas menjadikan sesuatu yang tak pantas gitu ya. Nah, ini beda orang yang sukses dan belum sukses. Ya, tekanan itu membuat menjadi termotivasi atau demotivasi. Ya, tekanan hidup, tekanan bisnis itu membuat dia tuh menjadi lebih termotivasi atau demotivasi. Ini beda orang yang sukses dan belum sukses. Orang sukses, tekanan-tekanan itu membuat mereka lebih termotivasi. Gitu ya. Dan terakhir semuanya harus diinstal. Yang tadi note saya berikan terakhir ya, yang dari mulai masalah create create cache ya sampai di sekarang semuanya diinstal dalam pikiran alam bawah sadar gitu. Jadi ada alam bawah sadar dan pikiran sadar. Kalau teman-teman cuma di pikiran sadar itu hanya sebagai pengetahuan gitu ya. Kalau di pikiran alam bawah sadar nanti suatu saat ketika dalam kondisi itu bisa mengimplementasikan gitu. Jadi diinstal di alam bawah sadar kawan-kawan semuanya gitu ya. Jadi yang tadi adalah software, install software kesuksesan tadi itu di pikiran alam bawah sadar gitu ya, di pikiran alam bawah sadar. Oke, next. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah ke apa tujuan menjadi pengusaha, yaitu menciptakan cash gitu kan. Kemudian lanjut lagi tadi beberapa mindset yang harus diinstal, dan sekarang kita masuk di beberapa tahapan bisnis gitu ya. Kalau misalkan ada yang bilang bisnis kok kayaknya susah banget, ribet banget, kemudian banyak masalahnya, ya itu memang benar teman-teman semuanya. Bisnis ya isinya masalah, gitu ya. Makanya kalau tidak ada keyakinan-keyakinan yang tadi, seperti hal tadi, gitu ya, itu susah, gitu ya. Tapi teman-teman semuanya, masalah bukan berarti tidak bisa, gitu ya. Masalah itu berarti ada solusinya gitu. Jadi ya, saya akan sedikit share, ini ada beberapa tahapan atau kita bisa sebut tangga dalam bisnis gitu. Nah, tangga yang saya yakini gitu ya, mazhab saya, maksudnya yang saya yakini, ini ada 3. Pertama, saat mulai usaha itu kita posisi startup, kemudian saat mulai profit sudah banyak gitu ya, saat sedang sistemasi kita to grow up. Kemudian saat sudah sudah tersistemasi semuanya, karyawan juga sudah rapi semuanya, kita scale up gitu ya. Kita scale up, ekspansi besar-besaran, produksi masif, daya pasar yang besar gitu. Jadi ada 3 tangga lah minimal dalam bisnis gitu ya. 3 tangga dalam bisnis: startup, grow up, dan scale up gitu. Startup, grow up, dan scale up ya. Tolong dipahami ya, startup itu gimana, grow up itu yang kedua, scale up itu di posisi atasnya gitu, jangan sampai tertukar ya. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah menemukan Paretonya gitu. Misalkan di posisi startup ataupun sekarang kita di posisi grow up ataupun scale up, kita harus menemukan Pareto ya. Mungkin teman-teman semuanya itu sudah tahu apa itu Pareto, 20/80. 20% yang kita lakukan, 20% hal yang kita lakukan yang berdampak bagi 80% lainnya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu hal itu ya. Jadi lakukan 20%-nya itu gitu ya. Lakukan 20%-nya ya. Kita nih punya 24 jam waktu teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin kerjaan kita banyak, list to do kita itu banyak gitu ya. Tapi kalau kita kerjakan semuanya, kita tidak fokus kepada hal yang berdampak, itu tidak bertumbuh gitu ya. Jadi temukan dulu Paretonya. Ketika di scale up itu Paretonya apa ya. Ketika di grow up itu Paretonya apa, di scale up itu Paretonya apa. Maksudnya apa sih Pareto itu? Ya, saya juga sering bilang ke tim saya di IM Chicken, lakukan sesuai Pareto gitu ya. Lakukan sesuai Pareto, lakukan kepada hal yang berdampak maksudnya. Ya Pareto kan 20/80 ya, 20% hal yang berdampak bagi 80% lainnya gitu. Jadi hal-hal yang sekiranya berdampak pada pertumbuhan teman-teman gitu. Lakukan hal yang berdampak pada pertumbuhan. Misalkan di posisi startup, itu lakukan hal yang berdampak pada pertumbuhan startup yang menjadi grow up, menjadi scale up. Ya, jadi lakukan hanya kepada hal yang berdampak. Nah, intinya di situ ya. Jadi kita fokuskan semua energi kita, semua pikiran, budget, dan belajar
semua yang kita lakukan hanya fokus kepada hal yang berdampak pada pertumbuhan, gitu ya, hanya dilakukan kepada hal yang berdampak pada pertumbuhan, tidak kita harus menolak pada hal-hal yang receh, hal-hal yang tidak berdampak pada pertumbuhan, gitu ya. Kita harus bisa menolak hal itu, gitu ya. Hal-hal yang sifatnya itu teknis, tidak berdampak pada pertumbuhan, kita harus bisa menolak itu dan tidak terjebak dalam hal itu, gitu ya. Jadi temukan paretonya, temukan hal yang berdampaknya, kemudian fokuskan semuanya, energi, pikiran, budget, dan belajar kepada hal yang berdampak kepada pertumbuhan. Oke. Nah, di posisi startup sendiri yang berdampaknya itu, yang pertama ada mindset, negosiasi skill, riset dan analisa pasar, uji produk unggulan, packaging, ya ala-ala startup, UMKM, merek, salon distribusi, promosi, menentukan harga, basic marketing, menata keuangan, perencanaan perizinan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang berdampak. Jadi kita fokuskan energi, pikiran, tenaga itu untuk menyelesaikan problem ini. Ya, mindset, negosiasi, riset pasar, ini harus selesai teman-teman semuanya. Ya, agar kemudian kita tuh bisa naik tangga ke level berikutnya. Gitu ya. Jadi hanya lakukan kepada hal yang berdampak pada pertumbuhan. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang receh, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada dampaknya pada pertumbuhan. Nah, di posisi grow up, nah keywordnya adalah sistemasi. Ya, ketika posisi kita udah startup, udah lewati tahap grow up, ya, produknya sudah mulai dikenal banyak orang, kemudian omsetnya sudah cukup baik dan stabil, gitu ya. Grafiknya itu menaik atau minimal inilah apa rata-rata gitu ya, tidak turun. Nah, itu udah bisa di posisi grow up. Gitu. Kalau di posisi grow up kita bisa memaksimalkan profit dari profiling sebenarnya siapa target pasar kita, paretonya itu siapa, akuntansi bisnis, alternatif modal, basic system, merumuskan visi misi, rekrut karyawan, membangun tim, struktur organisasi, proses flow bisnis, buat SOP, salon distribusi promosi, sistemasi, leadership. Ya, di grow up ini keywordnya adalah sistemasi. Gitu. Kita ini sering pusing teman-teman. Bisnis itu masalah gitu ya. Tapi kita tidak memetakan masalah itu. Ya, banyak dari kita yang sekarang ini baru startup, tapi mikirnya itu sudah, tuh gimana ya? Nanti saya ini mau rekrut karyawan. Duh gimana ya? Nanti saya ini investor untuk apa? Injek modal ke bisnis saya gimana? Padahal bisnis ini masih startup gitu ya. Masih uji coba pasar lah, masih omsetnya belum terlalu stabil, masih uji coba pasar, tapi mikirnya kejauhan gitu. Makanya kita tuh sering kok bisnis susah banget ya, karena bukan pada petanya gitu, tidak dipetak-petakan, bukan pada petaknya startup, dia posisi apa mikirinnya scale up. Emang nggak apa-apa, emang bagus untuk memikirkan hal tersebut. Tapi kalau misalkan masalah startup aja belum diselesaikan, gimana mau bisa menyelesaikan masalah yang scale up, gitu ya. Jadi apa ya, bagi yang ritmenya mungkin ritmenya itu bertangga-tangga tadi ya, berproses, jadi maka selesaikan masalah-masalah ini, kemudian baru naik ke tangga berikutnya, gitu ya. Kita bikin sistem di bisnis kita nih. Kan kita di kuliner, kita bikin sistem gimana cara SOP masak, SOP menggoreng, SOP membakar, SOP produksi, SOP bagian penyimpanan, bagian gudang, SOP outlet, itu semuanya dibuat kita. Gitu ya, ini di grow up. Nah, baru di scale up, gitu ya. Keywordnya itu ekspansi, kita baru bikin distribusi center gimana, supply chain, di software kerjasama legalitas atau gitu ya. Nah, bagi saya pribadi ya, dengan menjalankan step-step seperti ini, itu bisnis kita itu berjalan ya, berjalan tapi pasti, gitu ya, berjalan tapi pasti, gitu ya. Ada nggak yang lebih cepat? Ada, bisa. Misalkan teman-teman pengen ritme bisnisnya itu speed, kecepatan, maka bisa saja semuanya ini naik tangganya ini dengan cepat, gitu ya. Startup, grow up, langsung skala bisa. Di bisnis kuliner kami, di bisnis ayam chicken, itu kita posisi startup, kita langsung mensistemkan semuanya, langsung meng-SOP-kan, langsung dibikin software, gitu ya, langsung dibuat transaksi pasarnya, permintaan dan lain sebagainya, dan langsung dibuat sistem franchising-nya, kayak gitu. Itu menurut saya yang model-model kecepatan ya, itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan di model speed cepat seperti ini, itu kita perlu tim, perlu banyak tim gitu. Memang yang menjalankan di kuliner itu bukan hanya saya saja gitu. Saya CEO dan ada beberapa yang hebat itu beberapa tim di belakang saya. Ada CMO-nya, ada finance-nya, ada operasional dan sebagainya gitu. Ada
mentor-mentor bisnisnya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Clear ya? Ada 3 tangga. Kalau misalkan ritme berjalan tapi pasti ya lakukan sesuai step by step supaya tidak terlalu pusing. Kemudian kalau mau ritmenya cepat boleh-boleh saja, ya ingat tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang salah itu yang gagal, gitu ya. Nah, ketika sudah startup, grow up, kemudian scale up, kemudian kita akan menemukan namanya ya, yang di posisi teratas gitu ya, freedom tuh di judul kita tuh ya, menuju freedom lah ya, ini menuju freedom. Nah, ini ketika kita sudah melewati tahapan ini dalam bisnis kita itu sudah teroptimasi, bisnis kita itu sudah profitable dan sudah autopilot gitu ya, baru kita di tahapan ini gitu. Baru di sini kita sudah mulai memikirkan mindset investor, kita udah memikirkan exit plan supaya tidak masuk di dalam manajerial bisnis ya, kita sudah tinggal terima dividen dari bisnis kita sendiri. Nah, itu enak banget. Kita sudah memikirkan 3 jenis investasi, properti, emas, dan bisnis, valuasi bisnis, rencana buat ekspansi, jual beli bisnis. Nah, ini yang tadi udah punya cash kan ya, mau melakukan sosial aktivitas, CSR, dakwah, dan sebagainya, mangga, silakan. Dan saya bisa bisa buktikan sendiri teman-teman semuanya, ketika udah di posisi ini, sosial aktivitas, CSR ataupun dakwah yang bisa kita berikan itu jauh lebih besar, pasti jauh lebih besar gitu ya. Mungkin kalau biasa-biasa kita di angka jutaan bisa, tapi kalau sudah di posisi segini miliaran pun mungkin kita bisa ya, untuk sosial aktivitas, CSR, dakwah gitu ya. Karena kita sudah selesai dengan bisnis kita, dengan diri kita sendiri kita sudah selesai gitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya, ini peta menuju freedom yang ini kita tangga demi tangga, sabar ya, yang misalkan dia punya telaten ya, pelan-pelan sabar tapi pasti dijalankan sampai life freedom gitu. Atau yang mau cepat juga silakan sampai di posisi ini gitu ya, sampai di posisi ini. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, tangga dan peta menuju freedom. Nah, selanjutnya gimana caranya agar bisa naik tangga demi tangga ya, ini jadi rumusnya itu pertumbuhan bisnis itu sama dengan kapasitas ownernya gitu. Jadi bisnisnya misalkan masih di tangga startup terus ya, berarti memang kapasitas ownernya masih startup gitu ya. Jadi dia belum bisa menaikkan kapasitas menjadi grow up ataupun scale up gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh. Pertumbuhan bisnis itu tergantung kapasitas ownernya, bukan bisnisnya gitu. Jadi jangan nyalahin bisnis teman-teman. Ya bisnis itu hanya suatu objek lah ya, hanya sebagai kendaraan, hanya wasilah, jangan disalah-salahin. Yang salah itu kita, ownernya gitu. Pertumbuhan bisnis itu berbanding lurus dengan kapasitas owner. Ya, tolong dicatat baik-baik ya. Oke, clear ya? Oke, masih ini enggak? Masih pada nyimak ya? Coba saya mau cek dulu. Oke lah, oke, masih ya. Nah, tadi kita baru saja membahas tahapan demi tahapan ini ya, masalah fundamental basic lah. Tadi tuh hal basic untuk menjadi fundamental kita semuanya, gitu ya. Itu bisa dipraktekkan dan coba teman-teman praktekkan dan silakan dibuktikan sendiri, gitu ya. Jadi nanti silakan chat saya, gitu ya, ketika ada dampak. Jadi jangan chat ketika masalah aja, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada dampak silakan chat. Oke, masih banyak ini mah, masih banyak ya. Oke, siap. Saya lanjut ke mulai ini ya. Kita akan masuk kepada poin pola. Kita akan masuk kepada poin pola. Wait. Kita akan masuk kepada poin. Lagi-lagi saya bilang ini adalah ilmu praktis, gitu. Ini ilmu praktis. Jadi kalau tidak dipraktekkan, ini cuma jadi pengetahuan doang, gitu ya. Jadi saya harap sih teman-teman mempraktekkan. Nanti kalau mempraktekkan ini, insya Allah ya, kalau teman-teman serius dan sungguh-sungguh itu bisa menciptakan suatu produk dan bisa berjalan, nah kayak gitu. Nah, saya ini akan membahas dari cukup ini ya, bukan cukup terpola saya bahasnya gitu, dan ini cukup detail gitu ya. Jadi sekarang silahkan siapkan amunisinya dulu,
gitu. Khawatir nanti ngebul di tengah jalan gitu ya. Jadi silakan mau minum dulu silakan, atau sambil ngopi-ngopi sambil nyemil silakan. Gitu. Saya agak pelan-pelan ya. Ini kita mulai membahas hal yang agak cukup berat ya. Ini beberapa pola. Nah, pertama pasti teman-teman semuanya eh, kan ini ya, salah satu pembahasan kita itu memilih bisnis gitu, memilih bisnis yang tepat gitu. Nah, gimana sih memilih bisnis yang tepat? Nah, maka akan saya share coba di slide ini. Kuncinya itu segera putuskan ya dalam memilih bisnis atau memilih produk nih ya, teman-teman yang sekarang mungkin pengen bisnis terus masih gamang terhadap mau jualan apa, masih bingung mau bisnis apa. Nah, kuncinya itu segera putuskan, teman-teman. Karena teman-teman mau planning di tahun ini, sampai di 10 tahun kemudian, kalau teman-teman tidak putuskan, teman-teman akan di kondisi yang sama, gitu. Silahkan dibuktikan sendiri, coba. Ya, kuncinya segera putuskan. Ya, putus itu memilih satu, dan mengerjakan satu. Putus dari yang lainnya. Gitu. Jadi memilih satu. Misalkan, sudah ketemu bisnisnya apa, produknya apa, oke, putuskan di situ. Ya, cuman memilih satu, mengerjakan satu, putus dari yang lainnya. Loh, berarti cuma bisa satu bisnis dong? Enggak juga ya. Kita boleh punya banyak bisnis gitu ya. Saya juga bukan yang bermazhab punya satu bisnis sambil saya bermazhab punya banyak gitu ya. Saya juga sekarang punya 3 bisnis yang dikembangkan. Jadi putus memilih salah satu, mengerjakan salah satu dan putus yang lain itu di posisi ketika kita awal-awal baru memulai, awal-awal baru merintis sampai di posisi sistemasi, sampai di posisi grow up. Ya, kita harus fokus teman-teman, energi kita, waktu kita, jam terbang kita, ya semuanya itu harus paretonya, ya. Hal yang berdampak pada pertumbuhannya ini harus dialokasikan semuanya ke bisnis ini. Nah, itu intinya itu ya. Jadi putuskan mau bisnis apa, dan ketika sudah memutuskan, putus dari yang lainnya. Ya, sampai di posisi sistemasi, ya, atau sampai di posisi scale up. Oke. Nah, eh, teman-teman semuanya sambil mencatat ya, atau sambil bawa catatan. Ini percuma, sekali lagi saya bilang, kalau misalkan teman-teman cuma mengerti doang, cuma paham doang, tapi eh, tidak ada outputnya gitu ya, maka sambil sambil kita sharing, saya harap teman-teman sambil mencatat gitu ya. Syukur-syukur langsung bisa terjawab, dan kalau tidak pun tidak masalah ya. Tapi setelah seminar ini bukan balik ke rebahan gitu ya, nanti sama aja bohong. Setelah selesai seminar, setelah selesai sharing ini, nah teman-teman mulai mempetakan, mulai review lagi ya apa yang kira-kira harus dipraktekkan. Oke, sip. Nah, pertama list, list dan list gitu ya. Ini untuk menemukan winning product gitu ya, untuk menemukan produk kita. List, list dan list. Silakan list. Sekarang yang mau mulai bisnis nih gitu ya. Coba harus harus di list nggak? Harus, benar harus, saya bilang. HP mana? Saya itu di HP gitu ya, itu ada catatan khusus teman-teman semuanya, ada note khusus gitu. Jadi enggak jadi ketika uh, saya di naik naik apa, misalkan naik kendaraan ya, lagi naik motor ataupun lagi naik mobil, lagi nyetir, kemudian terlintas sesuatu di otak gitu ya, tiba-tiba lewat ya, set, ada ide gitu ya, ide bisnis misalkan, itu saya biasanya langsung menepi, ya langsung menepi, berhenti gitu ya, langsung send kiri, itu langsung saya tulis di note, pokoknya jangan sampai hilang gitu ya. Itu di note saya banyak tuh, ada ide bisnis apa ya, minuman ini, ada makanan ini, itu ada gitu ya. Jadi nanti ketika saya bisnis yang sekarang ini sudah sistematis, sudah scale up, saya tidak perlu uh, menghabiskan energi lagi untuk mencari gitu ya, karena sudah saya catat gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah momen yang mahal gitu ya. Semua yang terlintas dalam pikiran itu momen yang mahal, karena itu tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak direkam, kalau tidak dicatat, itu akan hilang begitu saja, dan kita tidak akan bisa kembali ke memori yang itu. Itu ya poinnya ya. Jadi yang terlintas dalam pikiran, list, list dan list, dicatat, ditulis, ditulis dan ditulis. Ya, apapun bisnisnya, apapun ide-idenya, ditulis gitu ya. Nah, itu praktek ya, praktek. Silakan ditulis ya, apapun yang lebih lintas dalam pikiran, tulis. Kemudian yang kedua, yang disukai, teman-teman suka apa? Teman-teman suka makan. Oke, berarti tulis bisnis kuliner ya. Lebih spesifik apa? Misalkan makannya, makan berat atau makan ringan gitu ya, itu ditulis juga. Kemudian dari yang kita pakai gitu ya, misalkan teman-teman sering pakai baju apa gitu ya, fashion apa, atau sering pakai produk apa, sering makan makanan apa, nah itu juga ditulis gitu ya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman menarik
gitu. Misalkan habis jalan-jalan ke Singapura, kemudian ngelihat apa gitu kan, kemudian misalkan habis jalan-jalan ke Bali ya atau ke Bandung, kemudian melihat hal menarik apa, pengalaman-pengalaman menarik yang bisa dijadikan suatu bisnis itu ditulis. Nah, kemudian sedang tren di tempat lain, ya misalkan apa nih, sedang tren di tempat lain, ini, tahu nggak aloe vera? Ya, aloe vera ya, yang warna hijau tuh ya. Nah, itu kan dari negara mana ya? Kalau nggak salah, dari Singapura deh. Kalau nggak salah ya, itu dari Singapura, kalau salah tolong dikoreksi. Dari Singapura, waktu itu saya ke Singapura itu, di sana itu sangat berlimpah dan sangat murah teman-teman semuanya. Jadi sedang tren di sana, dan dari sana ya beberapa orang Singapura kan ke Batam tuh dekat ya gitu ya. Jadi di impor ke negara kita, dibawa nih dari yang ke Singapura itu, kemudian dijual dengan harga yang ada marginnya gitu, dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Nah itu misalkan seperti itu gitu ya, tren di tempat lain, sedang tren di negara lain, ada sedang tren di daerah lain, kemudian kita bikin gitu ya. Dan yang terakhir, ide modifikasi dari yang sudah ada gitu. Misalkan sekarang udah ada bisnis, misalkan nih kita nih ya di ayam gitu ya, ayam chicken kuliner kita. Nah, dari yang sudah ada kemarin, kita dari KFC, dari Ricis, dari McD, ayam geprek bensu, kemudian dari Besto dan sebagainya. Nah, itu kita melihat pengalaman-pengalaman makan di sana tuh begini. Kemudian kita punya ide untuk memodifikasi itu, gitu ya. Oh gimana, ayam kok crispy doang ya? Kok ada ayam tapi bakar doang? Oke, kita ciptakan ayam crispy yang dibakar. Nah, jadi ide modifikasi dari yang sudah ada. Itu contoh ya, lagi-lagi itu contoh. Kasusnya bisa banyak dan teman-teman pasti lebih kebayang lah apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya. Ya, saya tolong banget ini ditulis gitu ya, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Ide-ide ini tuh mahal, ide-ide bisnis ini tuh mahal gitu. Ditulis ya, karena sekarang tidak bisa spontan, saya kasih waktu teman-teman 3 kali 24 jam gitu ya. Dalam 3 kali 24 jam, 3 hari ke depan, coba teman-teman tulis apa yang terlintas, apa yang disukai, apa yang sering dipakai. Nah, list tersebut itu menjadi sesuatu yang mahal ya, itu akan menjadi suatu bisnis, dan itu akan membuat teman-teman tuh punya uang, membuat teman-teman itu berprofit gitu ya. Jadi jangan dilewatkan ya, tolong. Ini basicnya itu dari sini, landas akarnya itu dari sini ya, dari ide kita sendiri. Oke. Nah, habis kita list gitu kan 3 kali 24 jam, nah kemudian kita review lagi yang kita sudah tulis nih. Misalkan ada 6 poin kan, semuanya kita sudah tulis, misalkan dapat 100 list dari situ. Nah, dari 100 list itu, coba kita cek. Ya, lagi-lagi ini ilmu praktis dan ini ilmu penting teman-teman semuanya. Coba kita cek mana yang dasar pasarnya di atas 10 juta. Gitu. Yang dasar pasar di atas 10 juta. Kenapa di atas 10 juta? Karena kalau di bawah ini teman-teman, itu agak sulit untuk bisa di scale up. Gitu. Agak sulit untuk bisa ekspansi gitu. Karena dasar pasarnya kecil. Gitu ya. Jadi dari 100 list yang tadi teman-teman list, misalkan dari yang dapat 100 list, silakan direview list-list tersebut, mana yang dasar pasar di atas 10 juta, kemudian mana yang margin bersihnya di atas 20%, ya margin bersih itu ya, profit itu yang sudah dikurangi operasional ya, dan lain sebagainya, ingat itu ya. Jadi, atau COGS minimal 50% gitu ya. Kemudian mana yang mampu kita kuasai, gitu, mana yang mampu kita kuasai, kemudian karena kalau tidak kita kuasai kita repot nanti gitu ya. Jadi nggak apa-apa, apa namanya, agak-agak sulit tapi bisa kita kuasai gitu. Jadi harus bisa kita kuasai, nanti kita akan tersiksa sendiri kalau kita nggak menguasai produk yang kita jual. Kemudian dapat dimulai dari modal yang tidak besar ya, dari 100 list itu mana yang bisa dimulai now, right sekarang juga, right now gitu ya. Mana yang bisa dimulai sekarang juga ya, tanpa ada alasan lain, apalagi alasan modal gitu ya. Maka mana yang bisa dimulai dengan modal yang tidak besar. Kemudian yang kelima, tidak diidentik dengan perang harga gitu ya. Dicoret tuh yang misalkan identik dengan perang harga. Misalkan perang harga apa nih, misalkan contohnya Taiti. Nah, Taiti, saya kepikiran Taiti. Taiti misalkan ada dulu harganya 10.000 gitu ya. Kemudian semakin banyak pedagang, ada yang jual 8.000. Semakin banyak lagi pedagangnya sekarang jualnya 5.000. Nah, itu perang harga gitu. Orang berlomba-lomba untuk menghadirkan harga yang paling murah. Nah, itu nanti repot gitu ya. Orang kalau sudah terjebak komoditas, nanti kita susah
untuk menaikkan harganya, gitu ya. Jadi tidak identik dengan harga. Yang keenam, mampu memberikan value dan kualitas. Kita sendiri mampu memberikan value dan kualitas pada produk itu, gitu ya. Karena ini adalah poin utama dalam bisnis, value dan kualitas. Ya, dan sekali lagi teman-teman, tulis, tulis dan tulis, ya. Tidak ditulis tidak berguna. Jadi tidak berguna yang saya sampaikan kalau tidak teman-teman tulis, gitu. Nah, pertama apa? List idenya, list apa yang ingin dijadikan suatu produk yang sudah yang ingin kita putuskan nantinya. Kemudian direview, ya, direview dengan 6 poin ini dari 100 list itu yang sudah kita list, ya, direview dengan 6 poin. Nah, kemudian terakhir, jangan cepat-cepat percaya. Udah direview, wah ini kayaknya ini aja deh, ya. Tapi fiksasi ulang lagi. Ya, ini filter yang ketiga ya. Jadi apa yang difiksasi ulang? Oke, misalkan dari 100 list yang gugur ada 90. Jadi ketemu 10 list bisnis misalkan ya. Nah, dari 10 list. Nah, apa real problem sebenarnya? Misalkan dari yang kita pilih itu bisnis kuliner di bidang ayam misalkan. Ya, apa real problem? Oh, orang itu makan ayam harus punya pengalaman yang berbeda misalkan ya. Kemudian validasi siapa yang mengalami problemnya. Kayaknya yang pengen mengalami pengalaman berbeda itu anak-anak milenial deh. Soalnya dia tuh unik gitu, dia tuh pengen sesuatu yang baru gitu kan. Nah, misalkan gitu. Kemudian validasi dari secara pasarnya di atas 100 juta. Kemudian kita lihat milenial ya. Milenial itu berapa ya jumlahnya? Coba cari di Google. Oh, oke, banyak banget jumlahnya di atas 10 juta. Oke, berarti yang ketiga clear. Kemudian validasi kekurangan dan kelebihan kompetitor dan pemain besarnya. Kita ngelihat nih, oh kompetitor, wah, ini pelayanannya lambat nih. Oh, kompetitor yang ini, oh ini kayaknya terlalu pedes nih. Pedesnya itu pas masuk, pas kita makan malah sakit perut gitu ya. Jadi kan pedes itu ada yang pedes di mulut doang, tapi tidak bikin sakit perut, tapi ada pedes yang, oh ini bikin sakit perut, oh ini pakai cabai rawit nih, gitu ya. Misalkan ya, misalkan bisnis mau bikin ayam-ayam geprek atau ayam kayak gitu ya. Oh gini ya, apa kekurangannya misalkan ya. Oh kelebihannya dia itu pelayanan cepat. Oh dia kelebihannya bisa prasmanan nih, jadi bagus nih. Nah itu kita validasi kekurangan kelebihan kompetitor, kita ambil intisarinya. Oke, karena kekurangan ini, kelebihan ini, maka saya akan bikin ini. Nah gitu caranya. Kemudian tidak identik dengan perang harga tadi, ini kok sama ya? Oh iya, ya 4 poin ini ya. Ini mohon maaf, ini berarti ke kopi. Gitu ya. Jadi 4 poin. Apa real problem sebenarnya? Validasi siapa problemnya? Validasi dari secara pasar pastikan di atas 10 juta. Validasi kekurangan dan kelebihan kompetitor dan pemain besarnya. Kayak gitu. Kemudian ini kan sudah divalidasi, gitu kan? Nah, teman-teman semuanya, ini selanjutnya sebelum menuju ke formula, saya ingin ada pengantar sedikit gitu ya. Ketika tadi sudah divalidasi, oke, berarti kan nanti akan terfilter lagi dari 10 list yang ada, ya kita filter dengan 4 list ini mungkin misalkan menjadi 2 list, gitu ya. Oke, kita mendapat 2 produk yang ingin kita bikin, ya. Setelah difilter-filter ada 2 produk yang ingin kita bikin. Nah, kita lanjut. Jadi jangan gonta-ganti bisnis sebelum teman-teman tahu hal ini, ya. Eh, jangan gonta-ganti bisnis sebelum teman-teman tahu hal ini. Apa hal itu? Gitu. Hal tersebut adalah database sukses. Ya, hal tersebut saya ulangi, hal tersebut adalah database sukses di dalam otak. Kayak gitu. Jadi yang ingin saya sharing gini, orang yang pernah juara, ya itu akan lebih mudah untuk juara kembali, bener nggak? Ya boleh dicek ya, orang yang sudah pernah juara itu akan lebih mudah untuk juara lagi. Orang yang pernah launching bisnis dan itu sukses, itu akan mudah. Oh iya, waktunya habis ya. Yes, dikit lagi. Orang yang sudah pernah sukses launching produk, dia akan mudah mengulanginya pas launching kembali. Ya, coba dipahami baik-baik gitu ya. Jadi orang yang sudah pernah juara itu mudah juara lagi, orang yang sukses launching produk itu akan sukses launching lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya, di dalam otak kita itu ada database. Nah, dalam otak kita itu ada database. Nah, misalkan kita punya suatu bisnis, gitu ya. Kan bisnis itu problem gitu ya. Otak kita nih masih belajar gitu ya, gimana bisa besar bisnis itu, gimana bisa menciptakan profit, gitu kan. Nah, di otak kita tuh mencari database itu. Gitu ya. Nah, ketika dalam database otak kita itu nggak ada,
Misalkan yang tadi ya, orang yang pernah juara akan lebih mudah juara lagi, orang yang pernah sukses launching produk itu akan lebih mudah untuk sukses lagi ketika launching produk. Nah, jadi ketika kita database juara, database sukses dalam launching produk, di dalam otak kita ini itu belum ada, ya. Misalkan kita mau launching produk, di dalam otak itu tuh belum pernah pengalaman, belum pernah ada database sukses untuk launching produk atau database menjadi juara. Itu kita akan sulit gitu ya, akan sulit menjadi juara atau akan sulit untuk sukses launching produk, gitu kan. Makanya teman-teman semuanya, ketika apa namanya, ini ya yang kasus ganti-ganti bisnis ya, bisnisnya belum selesai, belum di posisi grow up atau men-scale up, kemudian ganti lagi. Nah, selama dia di posisi tersebut, di dalam otaknya itu tidak ada database sukses untuk membangun bisnis, gitu ya. Maka mau diulang 1000 kali pun, itu akan terjadi lagi dan terjadi lagi teman-teman semuanya. Gitu. Bisa dipahami nggak nih kira-kira? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, nanti boleh diskusi kalau misalkan agak kurang paham. Jadi orang yang belum pernah sukses dalam launching produk, orang yang belum sukses juara, kemudian dia gonta-ganti produknya nih ya, yang tadi tidak belum sukses launching produk, dia gonta-ganti, kayaknya gue nggak bakat deh di fashion, ganti lagi, kayaknya gue nggak bakat deh di kuliner, ganti lagi, ini gue nggak bakat di pendidikan. Itu sampai kapanpun teman-teman, sampai 1000 kali gonta-ganti bisnis, sampai dia akhirnya bilang, kayaknya gue nggak bakat di bisnis, dah selesai, nggak jadi pengusaha. Itu akan seperti itu terus, ya, karena di dalam database otak dia itu nggak ada, belum ada, gitu ya. Maka gimana caranya? Yang harus kita ciptakan, yang harus kita lakukan, kita temukan adalah menemukan formula itu, teman-teman. Ya, jadi yang sekarang ini belum pernah bisnisnya itu di grow up, misalkan ya. Kalau saya sendiri, keyakinan saya bisa di grow up itu ketika omset bulanannya udah bisa tembus 100 juta. Nah, itu udah bisa tersistemasi dan sudah bisa di scale up gitu ya. Kayak di akademi di bidang akademi kita omset bulanan udah 100 juta, oke, kita sudah bisa di grow up, oke, sekarang kita sudah bisa men-scale up, mengekspansi lebih besar gitu ya. eh Apa yang tadi saya ya, jadi ketika kita sudah menemukan formulanya gitu ya, kita akan lebih mudah untuk mengulanginya ya. Jadi sebelum teman-teman itu gonta-ganti bisnis terus, coba deh temukan satu bisnis, fokus semua energi, semua pikiran, fokus untuk sampai bisnis itu sukses ya. Kalau saya tadi sampai omset bulanan itu bisa tembus 100 juta ya, omset bulanan bisa tembus 100 juta, tapi terserah teman-teman ya kapasitas suksesnya. Kalau saya sendiri sampai bisa omset bulanan tembus 100 juta ya, maka teman-teman ya ke depannya teman-teman mau buka kuliner, mau buka bisnis yang lain, itu teman-teman tuh dalam database otaknya itu sudah ada database suksesnya gitu. Jadi sebelum gonta-ganti ya, ini apa namanya, penting banget teman-teman semuanya ya, sebelum sering gonta-ganti bisnis, sebelum beranjak bisnis lain, satu bisnis coba kita fokuskan ya, coba bener-bener semua energi pikiran sampai ya standar saya yang tadi ya, bisnis itu omset bulanan tembus 100 juta gitu ya. Ketika udah di posisi tersebut ya, nanti silakan lah teman-teman, karena dalam database otaknya itu sudah menemukan formula, itu mau bikin yang lain juga silakan gitu ya. Itu sudah ada gitu ya. Jadi apa tugas kita itu finding the formula ya, karena bekerja terlalu keras itu tidak efektif ya. Namun untuk menemukan cara yang efektif kita harus bekerja keras ya. Jadi kerja keras kita itu untuk menemukan cara yang paling efektif untuk mencapai target, oke ya. Bekerja terlalu keras itu tidak efektif, namun untuk menemukan cara yang efektif kita harus bekerja keras ya. Ketika udah satu cara kita temukan ya, nanti kita akan mudah melampaui target. Ya. Jadi kerja keras kita untuk menemukan cara yang paling efektif untuk mencapai target. Gitu. Ada berapa lagi nih? Oke, ada sedikit lagi ya. Ini ngebut aja deh. Nah, selanjutnya tadi sudah ya. Jadi tugas utamanya apa? Finding the formula. Temukan formulanya. Ya, temukan database sukses itu di dalam otak kawan-kawan. Karena kalau tidak ada, mau berganti 1000 kali ganti-ganti produk, tidak akan pernah selesai. Temukan satu, besarkan, kemudian ketika satu itu sudah besar, ya standar saya misalkan omset 100 juta, oke, teman-teman sudah punya database sukses dalam otak kawan-kawan. Ya. Nah, pertama nih langkahnya,
langkahnya. Tadi sudah menemukan apa siapa sih, udah kita filter ya. Yang kemarin yang saya lakukan ya, pengalaman saya itu jual produk tanpa brand kepada target pasar. Jadi saya menjual dulu sebelum saya bangun, sell it before you build it. Ya saya bangun bisnis kuliner saya itu saya jual dulu, jualan biasa dulu sebelum saya bangun bisnisnya. Ya kemudian dari yang kita jual minta feedback dari 30 customer yang dibeli. Ya, kan pasti ada feedback positif atau feedback negatif, itu yang kita butuhkan. Ya ketika feedback itu dapat, itu kita balik lagi ke dapur, perbaiki produknya. Ya dengan catatan ini ya, jual produk tanpa brand. Kenapa tanpa brand? Tanpa brand karena ketika sudah kita jual produk udah pakai brand, kemudian feedback negatif itu sudah dicap jelek produknya, maka jual produk dulu tanpa brand, kemudian minta feedback dari minimal 30 customer, tolong digaris bawahi. Nah, ketika sudah ada feedback, balik lagi ke dapur, perbaiki produknya. Ya, kemudian temukan market formulanya. Ya, jadi perhatikan siapa saja yang suka yang paling banyak ya. Itu dari kelompok mana, milenial kah, Gen Z kah atau apa. Ya, kemudian kita kunci target pasar atau kita retargeting. Oh, ternyata target kita itu milenial. Gitu. Jadi ketemu di situ. Nah, eh, ter apa eh, terbentuknya atau ketahuannya dari respon bagus, kemudian kita lihat oh market size-nya juga besar, kemudian dia itu punya purchasing power. Nah ini harus digarisbawahi, responnya bagus, market size besar, punya purchasing power. Tiga ini penting gitu ya. Jadi market size besar tapi tidak punya purchasing power sama aja bohong gitu. Mereka tidak punya uang untuk membeli produk kita gitu ya. Jadi kan kantong mereka tuh terbatas untuk bisa membeli produk kita gitu. Ini market formulanya. Nah, kemudian kita temukan produk formulanya. Kan prakteknya itu kita jual produk tanpa brand ya kepada target pasar nih menurut kita. Nah kita jual kemudian minta feedback kan. Nah ketika minta feedback, pertama kita temukan feedback marketnya sebenarnya kita itu siapa. Kemudian kan kita dapat feedback dari masukan produknya. Kemudian evaluasi produknya balik lagi ke dapur. Ya kemudian diinovasi lagi dan edit value lagi. Kemudian harganya, strateginya diotak-atik lagi. Kemudian service-nya juga diperbaikin lagi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, marketing formula, gitu ya. Kalau saya di tim, biasanya saya akan, ketika briefing sama tim marketing, saya akan sering ngomong kayak gini, coba hari ini list 15 strategi marketing yang ingin kalian laksanakan, gitu. 15 strategi marketing dilaksanakan, itu saya tagih, gitu ya. Nah, dari 15 marketing itu, setiap hari itu, kita akan bisa ketemu mana yang semuanya itu paling worth it, mana semuanya itu uh, efektif dan efisien dengan promosi kita, dan kita terapkan itu terus gitu ya, yang paling efektif gitu ya. uh, Lagi-lagi saya katakan, temukan formulanya ya, bukan saya yang bisa menemukan formula tapi teman-teman sendiri ya, karena ketika database ini sudah ditemukan, teman-teman akan mudah menduplikasi database sukses ini kepada bisnis apapun, kepada produk apapun. Tapi kalau tidak ada database-nya di otak ya, itu 1000 kali pun teman-teman tidak akan bisa menduplikasikannya walaupun sering gonta-ganti bisnis gitu. Dan terakhir dari saya, lebih baik ribet sekali daripada bangkrut berkali-kali. Kok tadi caranya ribet banget sih, harus riset dulu, harus jual dulu tanpa brand, kemudian minta feedback ya. Bagi saya lebih baik ribet sekali daripada bangkrut berkali-kali karena jual tidak pakai strategi, kemudian bisnisnya tidak pakai strategi ataupun asal-asalan gitu ya. Oke, waktunya habis ya, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin lebih banyak diskusi silahkan, saya sangat terbuka insya Allah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Obi atas pemaparan materinya. Mungkin langsung saja kita buka termin pertanyaan. Barang siapa yang ingin bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaannya ke kolom komentar. Oh, sudah ada nih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Syifa Fauzia. Bagaimana cara mengatur modal dan keuntungan dari bisnis startup yang baru mulai kita jalani? Terkadang kan ada aja tuh Kak, uang dari hasil keuntungan bisnis suka kepake buat kebutuhan kita. Bagaimana baiknya agar kita bisa memisahkan keuntungan bisnis dengan uang pribadi? Oke, langsung saya jawab aja ya. Baik, caranya ya bagaimana memisahkan keuntungan bisnis dengan uang pribadi dengan sadar kita memisahkan uang tersebut gitu teman-teman. Jadi dari bisnis sebenarnya nih ya, yang halal kita nikmati itu dari profit gitu ya. Profit itu penjualan kita sudah dipotong dengan
apa namanya sih bahasanya, kalau bahan baku kalau dalam kuliner kita itu atau COGS, kemudian dipotong sama operasional dan lain-lain, dan sehingga menjadi profit, yaitu adalah uang halal yang bisa kita gunakan gitu. Itu uang pribadi kita. Jadi selain itu jangan diotak-atik gitu. Jadi nanti kalau itu diotak-atik bisa terganggu bisnisnya. Nah, cara ngatur modal dan keuntungan bisnis startup itu dengan kita mencoba mulai memisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis gitu, dengan cara kita mulai melakukan disiplin keuangan gitu. Jadi harus paham mana profit, mana modal kerja gitu ya. Harus paham tuh bahasa-bahasa bisnis gitu kan. Nah, kita kan pengen bisnis nih, jadi harus paham bahasa-bahasa bisnis gitu. Misalkan kita mau kerja di bank, kita harus paham bahasa-bahasa bank. Kalau kita tidak paham bahasa-bahasanya, ntar orang ngomong kita tidak nyambung gitu ya. Jadi harus paham bahasa-bahasa bisnis, dan itu bisa dipelajari banyak ilmunya di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Di kuliah pun dipelajari. Nah, jadi itu jawaban saya, dipisahkan, kemudian pahami bahasa-bahasa bisnis, gitu kan, lakukan disiplin keuangan, kemudian catat semuanya, gitu ya, rekam semuanya, catat semuanya dalam hal keuangan, gitu ya, dia disiplin keuangan, gitu ya. Oke, next, ada lagi? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Oh, udah lagi. pada saat kondisi wabah seperti ini, untuk memilih ide bisnis harus utamakan poin-poin yang di list tadi, atau pilih saja ide bisnis yang sesuai dengan daya serap kondisi wabah sekarang ini, walaupun ide bisnis tersebut kurang dengan poin yang harus di list tadi. Gimana, Bang? Oke. Ya, jadi gini, kan tadi ada dua ya, ada dua strategi, bertahan ataupun menyerang, gitu ya, bertahan ataupun menyerang. Jadi mana industri kita tuh sekarang sedang bertahan atau sedang menyerang, gitu. Kalau misalkan kondisi sekarang kita sedang merencanakan, ini mungkin beda cerita bagi saya. Kalau sekarang kita sedang merencanakan, ya kita merencanakan di keadaan di luar dari wabah ini, gitu ya. Itu kita rencanakan keadaan di luar dari wabah ini. Misalkan apa nih yang Kamifta ya, Kamifta mau merencanakan mau buka bisnis, bukan pas wabah ini kan, maksudnya setelah wabah ini selesai. Itu maka rencanakannya setelah wabah, ketika kondisinya wabah ini tuh selesai. Nah, berbeda cerita kalau yang misalkan sekarang ini udah terjun di sektor bisnis gitu kan, kita harus bisa membaca kita ini di posisi bertahan ataupun menyerang kayak gitu. Tapi kalau keadaannya untuk mau launchingnya atau mau bisnisnya nanti, ya sekarang sedang merancang strategi, sedang mengatur strategi untuk nanti launching setelah wabah ini selesai, maka kondisinya pun harus menyesuaikan wabah ini selesai. Jadi lakukan sesuai dengan step-step yang tadi, dengan poin-poin yang tadi. Jadi seperti itu. Langsung jawab aja, Fli. Oke. Boleh, Bang? Oh, langsung jawab aja ya. Ya, biar cepat. Ntar dibacain arti, habis itu dibaca lagi di sini. Selanjutnya nih, bagaimana cara kita sabar dalam menghadapi karakter konsumen? Lalu bagaimana cara istiqomah konsisten dalam menjalankan brand bisnis khusus dalam usaha online yang baru berkembang? Ya, lagi-lagi yang tadi pertama, ada sesuatu yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Karakter konsumen bisa dikendalikan nggak? Nggak bisa ya. Ya, jadi karena tidak bisa kendalikan, maka kita jangan pernah mencoba sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Gitu. Jadi gimana? Ya sudah, kita hanya mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Misalkan respon kita terhadap konsumen itu, ya respon sabar, nah itu kan bisa kita kendalikan. Maka itu aja fokusnya, gitu. Jadi jangan coba merubah karakter dia, karena itu tidak bisa dikendalikan. Nah, cara istiqomah konsisten dalam menjalankan brand bisnis, dalam menjalankan usaha, saya akan bertanya untuk istiqomah. Seberapa laparkah Anda? Seberapa lapar Anda ingin sukses? Seberapa lapar Anda ingin profitable? Seberapa benci Anda dengan kemiskinan dan ketiadaan? Ya, contohnya kayak tadi pas narik rekening itu saldo Anda tidak mencukupi. Nah, seberapa benci Anda dengan kondisi itu? Seberapa lapar Anda? Nah, ketika sudah lapar, ya tidak tahu caranya pun orang tuh pasti akan makan. Kondisi lapar, nggak punya uang pun orang pasti akan berjuang gimana caranya makan, gitu kan ya. Jadi seberapa laparkah Anda? Nah, apa selanjutnya ya, apa sih yang tersulit yang pernah dialami dalam berbisnis, cara mengatasinya? Hal yang tersulit apa ya? Sebenarnya tidak ada yang sulit ya, karena kata dia masalah itu adalah hal yang sunatullah, wajar, gimana cara mentalitas kita dan cara meresponnya saja gitu. Jadi hal tersulit itu
tidak ada lah ya, semua masalah itu sama, ya semua kejadian itu sama, tergantung gimana kita mengklaim kejadian itu seperti apa, gitu ya. Misalkan kebangkrutan itu masalah, tapi kita yang mendefinisikan, kita yang mengeklaim itu kebangkrutan itu sulit atau masalah yang biasa aja, gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau saya sendiri sih yang tersulit, tidak saya klaim yang tersulit gitu, karena standar-standar bisnis masalahnya seperti itu. Cara mengatasinya menambah kapasitas diri. Jadi sebagai pebisnis ya tolong sama-sama kita itu belajar action, jangan kebanyakan belajar nggak action atau keseringan action nggak pernah belajar. Nah intinya itu. Kemudian apa alasan kakak menekuni bisnis fashion? Bukankah bisnis ini sudah banyak? Ya kenapa bisnis fashion? Ya karena di situ ada traksi pasar, ada pertumbuhan pasar di bidang fashion. Ya masyarakat Indonesia itu suka pamer Instagram misalkan, nah itu pasti yang kecipratan di fashion, ya kan? Nah jadi ada traksi pasar gitu. Kenapa ditekunin? Ya karena ada uangnya, ada traksi pasarnya, ada pertumbuhan pasarnya gitu. Bukannya bisnis fashion itu banyak, ya pasti sekarang itu kita mau bisnis apapun sudah pasti banyak. Misalkan mau jualan cilok deh di depan rumah, pasti beberapa meter selanjutnya ada yang jualan cilok juga gitu. Jadi pasti bisnis itu banyak gitu. Nah maka caranya kita sebagai pebisnis itu bagaimana kita itu bisa bertarung melawan kompetitor dengan value yang kita miliki gitu. Jadi no excuse, tidak ada alasan. Bisnis itu pemainnya banyak ya oke gitu. Tapi masa kita gara-gara hal itu kita tidak jadi bisnis gitu kan? Nah, gimana cara melakukan promisi marketing yang terbaik agar customer datang? Nah, ini saya tidak tahu ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, coba temukan database sukses promosi marketing yang ada di pikiran Anda gitu. Temukan gitu ya. Karena kalau tidak pernah ketemu database yang mau beribu-ribu kali ya pasti nggak bakal bisa gitu. Jadi temukan, ngotot gitu ya, ketemu polanya, ketemu formulanya. Nah, nanti ketika sudah ketemu formulanya bisa diulang-ulang gitu. Kalau misalkan ya, cara promosi marketing kayak misalkan di kuliner kita beda caranya sama di fashion. Di fashion kita beda caranya dengan di akademi gitu ya. Itu beda semua caranya. Maka kalau pertanyaan kayak gitu, itu tergantung sektor masing-masing dan silakan cari formulanya gitu. Cara mencarinya ngotot, betul-betul sampai ketemu formulanya gitu ya. Karena kalau tidak pernah ketemu kita tidak akan pernah bisa lakukan. Kemudian apalagi nih strategi menjalankan bisnis yang baik dengan target pasar menyasar konsumen menengah ke bawah. Ya, untuk bagi yang konsumen menengah ke bawah intinya jangan pernah baper kalau misalkan pas jualan tiba-tiba dia minta diskon dong. Kemudian tiba-tiba dia minta gratisan, ya kan? Nah, diskonnya sadis gitu ya, minta diskon sadis. Nah itu siap-siap seperti itu gitu, karena uh, apa ya, purchasing power dia itu tidak besar, daya dia untuk membeli itu tidak besar. Ya, jadi kalau menyasar menengah ke bawah siap-siap dengan hal-hal yang tadi gitu ya. Oh, Kak, mau tanya bagaimana cara menjaga konsisten dalam bisnis kita saat kita masalah datang, bisnis sudah mulai drop. Ya itu, kalau pertanyaannya yang nanya gimana bisa konsisten dan lain sebagainya, pasti jawabannya yang saya jawab seberapa lapar gitu kan. Kalau misalkan nggak lapar, ya kita nggak konsisten gitu. Kalau bisnis omset 1 juta atau omset 100.000 itu sama aja, ya maka kita nggak ada masalah di situ. Ya misalkan bisnis omset 1 juta turun 100.000 itu menjadi masalah besar. Nah itu baru menjadi masalah di situ gitu ya. Jadi seberapa lapar. Nah coba diulang baik-baik seberapa lapar kita untuk sukses, untuk bisa profit dan lain sebagainya. Gitu. Gimana nih jawab semua? Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bang. Oke, tadi sampai mana? Ini tinggal sedikit deh. Kapan waktu untuk evaluasi bisnis? Setiap hari evaluasi. Saya tuh di kuliner sebelum pulang evaluasi dulu sama tim. Ya besok apa yang mau dilakukan, apa evaluasi hari ini. Ya itu dijadikan note gitu ya. Bagaimana cara menemukan margin besi 20% atau 50%, Kak? Ya misalkan ya, harga jual, harga pokok produksinya 5.000, kemudian dijualnya 10.000, berarti kan COGS-nya 50%, gitu kan. Nah intinya seperti itu aja. Jadi panjang banget ini kalau dijawab.
Assalamualaikum, Kopi mau bertanya bagaimana caranya agar dapat menciptakan rasa kekeluargaan, kerabatan dalam berusaha dan juga mempengaruhi rasa kekeluargaan dalam berusaha. Bedakan antara kekeluargaan, kekerabatan dalam profesionalitas, gitu ya. Ini kita sering dicampur-campur nih, jadi nggak enakan. Bisnis sama teman sendiri, temannya punya salah, kita nggak enak negurnya karena kekeluargaan, kekerabatan. Jadi pisahkan ya. Yang pertama saya jawab tuh pisahkan antara kekerabatan dan profesionalitas. Kalau cara menciptakannya itu cara menciptakan kekeluargaan ya sebenarnya natural ya. Itu dari dalam diri kita, intinya kalau saya bilang sih tulus gitu ya, tulus no modus kalau menciptakan kekeluargaan. Jadi bukan ada maunya gitu ya, tapi tulus kita ingin berkeluarga sama dia. Gitu. Oke, itu udah semua saya jawab ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Obi atas jawabannya. Mungkin seluruh pertanyaan sudah dijawab, sudah terjawab sama Bang Obi materi kita pada hari ini. Dan hal yang bisa saya simpulkan dalam materi kita malam hari ini, intinya dalam bisnis itu yang harus ditanamkan, yang pertama itu adalah mindset, yang kedua strategi, yang ketiga action, dan yang terakhir berserah diri, tawakal kepadanya. Dan dalam action itu kita membutuhkan strategi. Dan Robert Kiyosaki pernah mengatakan tingkatan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu employee, self-employee, big business, dan yang terakhir adalah investor. Maka ketika kita sudah di tingkatan investor, kita sudah berada dalam tingkatan manusia tertinggi karena sudah bisa passive income, mendapatkan passive income. Dan yang terakhir sebagai kata penutup bagi saya dan sebagai closing statement mungkin bagi teman-teman mahasiswa semuanya, dalam memulai bisnis memang sering kita katakan bisnis itu yang penting mulai dulu. Tapi yang harus ditekankan dalam berbisnis yang dibutuhkan adalah keberanian. Berani memulai, bukan nekat dalam memulai. Karena berani itu dengan berbagai strategi dan nekat itu tanpa persiapan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kami tutup, mari kita beranjak pada acara yang terakhir, yaitu berdoa bersama. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita berdoa bersama. Semoga kedepannya, semoga acara ini bisa menghadirkan manfaat bagi kita, dan apa yang diharapkan dari acara ini dapat terwujud bagi kita semua. Dan semoga teman-teman di sini bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses ke depannya, bisa menjadi membangun ekonomi Indonesia ke depannya, dan semoga wabah yang sedang ada dalam bumi ini, dalam kehidupan kita ini segera berakhir, agar semuanya bisa kembali stabil seperti sedia kala. Hadirin yang soleh, wa il hadrat Nabi Mustafa Rasulullah al-Fatihah. Ya mungkin bagi teman-teman barangkali di sini ada yang non muslim, mohon maaf kalau seandainya kita memanjatkan doa dalam ajaran agama Islam. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selaku moderator, saya Hilmi pamit undur diri. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih Bang Obi atas materinya malam hari ini. Ya, sama-sama, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Semoga bisnisnya bisa berkontribusi untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk umat ini. Amin. Ya. Dan untuk teman-teman untuk informasi, setelah ini tolong semuanya itu untuk mendapatkan insentif agar melampirkan bukti keikutsertaan dalam acara malam hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang tadi bertanya apakah nanti materi akan disampaikan, untuk materi nanti mungkin teman-teman bisa melihat rekaman acara kita malam hari ini di YouTube Entrepreneur Learning Center, channel YouTube kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dalam ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian nanti untuk satu penanya terbaik akan saya umumkan di grup. Terima kasih.